Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib masjid Salat Taqwa yang Allah muliakan. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarih Al-Muqtadin. Kemudian diiringi dengan sholawat dan salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita dengan niat nawaitu an amal di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Salat Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita kemarin itu tentang kurban. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waktu menyembelih korban dimulai sesudah terbit matahari pada hari raya dan sesudah kadar selesai sholat dan 2 khutbah yang pendek. Dan lebih afdal menempatkan sampai matahari naik segala. Semenjak waktu yang disebutkan di atas sampai hari tasyrik, ialah 3 hari sesudah hari raya haji. Rasulullah bersabda, "Fi kulli yaumin tasyriki zabahun." Artinya setiap hari tasyrik itu adalah waktu menyembelih korban. Jadi jumlah hari untuk menyembelih korban itu 4 hari, ialah hari raya dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Siapa yang menyembelih korban sebelum hari raya atau pada hari raya,
sebelum waktu yang diterangkan di atas atau sesudah hari tasyrik, maka tidaklah sah korbannya. Nabi SAW bersabda, awaluma nabada'u bihi bi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a panan haram faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man zabaha qablu fa innama huwa rahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'in. Yang artinya, yang pertama yang kita laksanakan pada hari kita ini ialah, maksudnya hari raya adalah sholat hari raya. Sesudah itu kita kembali dari tempat sholat kita kembali dari tempat sholat karena kita menyembelih korban. Barang siapa mengerjakan yang seperti itu, maka diperolehnya sunnah kami. Dan barang siapa menyembelih korban sebelum hari raya, maka daging yang didahulukannya untuk makanan isi rumahnya saja, dan tidak termasuk sedikit jua pun ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi korban itu waktu penyembelihannya ya setelah terbit fajar itu sudah mulai ya kan. Cuman yang afdalnya itu sesudah pelaksanaan sholat ya kan, sholat Idul Adha dan 2 khutbah. Jadi jangan barang siapa menyembelih sebelum hari raya itu ya kan, atau sesudahnya sudah lewat waktunya, maka itu tidak termasuk sunnah. Artinya korbannya itu ada sahnya. Sunnah bagi yang berkorban memakan daging korban yang sunat. Sunat bagi yang berkorban memakan daging korban yang sunat. Tetapi yang terafdol jangan memakannya terkecuali sedikit saja, karena mengambil barokah dengan korban itu. Nah, jadi bila korban itu korban sunat, ya kan, itu boleh aja kita makan sedikit. Boleh memakannya sedikit, jangan banyak. Dan terafdol yang dimakan itu adalah hati. Dan yang sisanya disedekahkan. Jadi yang terafdol memakan hatinya aja sedikit, sisanya disedekahkan. Karena Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Baihaqi hanya memakan hati binatang korbannya. Ya, Nabi kita hanya memakan daging hati korbannya. Sesudah itu yang afdal memakan 1/3 dari jumlah dagingnya. Ya, 1/3 dari jumlah dagingnya. Sedang yang 2/3 lagi disedekahkan. Ini urutan afdalnya ya Pak. Yang pertama tadi yang afdalnya itu, yang utama itu adalah hanya memakan hatinya saja. Itu urutan yang pertama.
Kemudian urutan yang kedua yang terafdol hanya memakan sepertiga dari dagingnya, ya, sepertiga. Berapa kilo misalnya, ya? Seekor sapi misalnya taruh berapa kilo, 50 misalnya, ya, 50 kilo bagi orang bertujuh berapa tadi? 8 misalnya. Nah, jadi sepertiga, bila sepertiga dari 8 berarti 2,5 kilo kan? 3 kiloan lah. Nah, 3 kilo itu boleh. Itu yang terafdol kedua. Jadi yang sisanya 2/3-nya disedekahkan. Itu yang terafdol kedua urutannya. Disedekahkan kepada orang miskin, ya, sepertiganya, dan dihadiahkan kepada orang-orang yang mampu sepertiga. Nah, jadi yang pertama tadi urutannya, ya, hatinya dulu yang dimakan, itu aja, yang lainnya dosa. Itu yang terafdol pertama. Kemudian yang kedua urutannya hatinya tadi boleh memakan sepertiga, 2/3 disedekahkan sama fakir miskin. Nah, itu yang kedua. Dan yang afdal sesudah itu dimakan sepertiga, disedekahkan kepada orang miskin sepertiga, dan dihadiahkan kepada orang yang mampu sepertiga, ya, sepertiga dimakannya, sepertiga disedekahkan kepada orang fakir miskin, sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang yang mampu. Ya, orang yang mampu itu orang ya, jadi orang yang ada duit dia sudah mampu aja. Nah, itu hadiah mereka. Itu yang kedua. Ketiga lah, itu yang ketiga lah. Maka dari 3 bentuk ini diberi pahala atas seluruh korbannya dengan disedekahkan, tidak menghilangkan sebagian dari pahala korban karena dimakan atau dihadiahkan sebagiannya. Nah, jadi ada 3 cara tadi. Yang pertama tadi kita hanya memakan hatinya saja, itu yang terafdol pertama. Kemudian yang kedua boleh kita memakan dagingnya sepertiga, 2/3-nya kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian cara yang ketiga, yang terafdol ketiga, sepertiga dagingnya kita makan, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang yang mampu. Nah, itu urutannya ketiga, ya, yang terafdolnya. Maka dari 3 bentuk ini diberi pahala atas seluruh korbannya dengan disedekahkan, tidak menghilangkan sebagian dari pahala korban karena dimakan atau dihadiahkan sebagiannya. Wajib bagi orang yang berkorban pada korban yang sunnah menyedekahkan sebagian daging korbannya sekalipun sedikit, dan haram memakan semuanya. Haram memakan semuanya karena Allah berfirman tentang dam sunnah dan korban sunnah. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Artinya maka makanlah sebagiannya dan berikanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang
yang tidak meminta dan orang yang meminta. Jadi ini maksudnya meminta itu kan orang fakir miskin, nah itu meminta. Kemudian orang yang kada meminta itu dikiaskan dengan orang yang mampu. Surat Al-Hajj ayat 36. Wajib yang disedekahkan itu daging mentah yang basah, diberikan kepada fakir miskin yang merdeka, sekalipun seorang atau sahaya yang mukatab, jika yang memberi bukan tuannya. Tidaklah memadai menyedekahkan yang bukan dinamakan daging, seperti kulit misalnya. Ya, tidaklah memadai menyedekahkan yang bukan dinamakan daging, seperti kulit, hati, dan limpa. Dan tidak memadai menyedekahkan daging yang sudah dimasak, dan memadai menyedekahkan daging yang kering. Jadi kalau apa, daging itu kering misalnya atau basah, kalau emang misalnya di jamurnya dahulu dikaringannya ya di dendengnya hanya dibagi-baginya, ya tidak apa-apa, asal jangan masak, ya asal jangan masak. Tidak memadai kalau dibikin makanan kemudian diundang fakir miskin untuk memakannya, atau diantarkan kepada fakir miskin, dan tidak boleh memberikan kepada orang yang fakir dan sahaya yang lain dari mukatab dan mubaat. Maka jika dimakannya semua daging korbannya atau dihadiahkannya semuanya, dituntut mengganti jumlah yang wajib disedekahkan, dan hendaklah dibelinya dengan harganya itu daging yang disedekahkannya sebagai ganti yang dimakannya. Yang ambil lebih cahaya. Haram memberikan daging korban kepada orang yang mampu untuk dijual lagi. Haram memberikan daging korban kepada orang yang mampu untuk dijual lagi, dan sebagiannya tetapi boleh mengantarkan daging korban kepada mereka sebagai hadiah. Jadi boleh ada orang yang mampu untuk menerima daging korban asal jangan dijualnya, jangan sebagai hadiah tadi, namun dijualnya itu tidak boleh. Maka janganlah dijual atau dengan dihibahkan hanya untuk dimakan. Ya, jangan dijual atau dengan dihibahkan hanya untuk dimakan, dan sedekahkan atau dijamu kepada orang yang mampu atau untuk fakir miskin yang Islam, karena orang mampu menerima hadiah itu seperti hukum orang yang memiliki korban saja. Tetapi boleh bagi orang kaya memiliki daging korban baitul mal yang diberikan oleh imam atau pemimpin kepada mereka, dan boleh fakir miskin menjual, Jadi apa fakir miskin menjual? Menyedekahkan dan menghadiahkan daging korban, karenanya miskin ya. Kalau orang kaya dapat daging misalnya dijualnya, nah itu haram. Orang berduit dapat daging korban lalu dijualnya, nah
itu hukumnya haram. Tetapi kalau orang miskin dapat daging kurban dijualnya, tidak apa. Ini memang miskin, ya kan? Memang miskin. Perlu duit, artinya ada perlu daging, ya kan? Kurban kayak apa? Duit. Maksudnya dijual, ya kan? Dijual potongan, kasih makan, beres. Tetapi tidak boleh memberikan kepada orang yang bukan Islam dan boleh menyimpan daging korban sekalipun pada waktu harganya mahal. Haram bagi pemilik korban dan bagi ahli warisnya menjual sesuatu dari korban yang sunnah. Menjual sesuatu dari korban yang sunnah dan melakukan seperti dijual. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit korbannya, maka tidaklah korban baginya. Jadi kalau boleh dijual-jual bagian dari korban itu, baik apanya sekali kulit segala macam, kalau boleh dijual-jual. Juga haram memberikan kulitnya sebagai upah menyembelih. Juga haram memberikan kulitnya sebagai upah menyembelih. Karena upah menyembelih dibebankan kepada pemilik korban. Karena upah menyembelih dibebankan kepada pemilik korban. Jangan kulitnya dari balik. Dan pemilik korban sunat dan pemilik korban sunnah boleh memilih antara menyedekahkan kulitnya dan tanduknya atau mengambil manfaatnya atau meminjamkannya kepada orang lain. Dan pemilik korban sunnah boleh memilih antara menyedekahkan kulitnya dan tanduknya atau mengambil manfaatnya atau meminjamkannya kepada orang lain. Tetapi yang lebih afdal hendaklah disedekahkan, jangan diambil manfaat maksudnya. Dan haram memindahkan daging korban dari negeri tempat berkorban ke negeri lain. Dan haram memindahkan daging korban dari negeri tempat berkorban ke negeri lain. Apakah itu kampung kita ke kampung lain atau termasuk negeri kita? Seperti hukum memindahkan zakat. Di sini nih kalimatnya nih negeri lah. Negeri ya lah. Negeri. Jadi ya wilayah wawasannya luas karena negeri. Ya kampung itu kan kampung. Namun negeri ini kan wilayahnya luas. Negara. Kalau misalnya korban di Kalimantan misalnya dagingnya dibagi ke Brunei sana. Negeri itu sudah. Kalau ada kampung Ya kampung kan kampung karena kalimatnya ini negeri tempat berkorban kepada ke negeri lain. Ya seperti hukum
memindahkan zakat. Artinya mengkampung ke kampung ada